Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan, saya dari Informatika C2 Angkatan 24 dengan NIM 24 Kali ini saya akan menjelaskan tugas metode numerik. Yang pertama itu tentang carilah akar persamaan f dalam kurung x pada sedang a, yaitu a berisi dengan 1 dan b-nya diisi dengan 0. Kenapa saya sudah menemukan jawaban di sini? Karena saya ingin menyingkat video penjelasannya. Di sini kenapa saya bisa mendapatkan min 0,5 dari kita menggunakan rumus sama dengan ambil B7 yaitu 1 ditambah B7 ditambah dengan C7 lalu dibagi 2 seperti rumusnya dan menghasilkan ini. Lalu kita lanjut mencari ini FA. Rumusnya itu adalah eksponensial dalam kurung B7 kurang 2 dikali B7 kurang 2. Ini min 2 ya. Dari F ini FB itu cara mendapatkannya dengan seperti yang di samping juga, rumusnya bersama. Jadi bisa diseret gini. C juga. Lalu kita turun di sini, kita rumusnya adalah jika E7 ini pertama E7 dikali G7 lebih dari 0, hasilnya bakal D7 atau C. Dan jika bukan jika diulang itu dia akan menghasilkan B7 atau itu. Jadi turun di sini sama rumusnya juga seperti yang di samping, yaitu jika E7 kali G7 kurang dari 0, dia akan menghasilkan D7 atau C7. Ini rumusnya seperti ini. B8 tambah C8 terus dibagi 2. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan ini. Kita tinggal seperti ini untuk mencari galatnya. Sampai di literasi berapakah dia bakal berhenti. Kan saya sudah menyediakan alamat sini, jadi saya tahu di mana buktinya. Dia bakal 0 di literasi ke-48 dan ini hasilnya. Sudah menemukan hasil pertama dari metode bagi 2. Secara singkat, metode bagi 2 ini adalah metode numerik yang digunakan untuk mencari akar persamaan non-linear. Seperti tadi, yang pertama itu tentukan awal A dan B-nya, di mana FA dan FB memiliki tanda yang berlawanan. Di rumusnya tadi, untuk mencari FA dan FB itu dia harus digabungkan dulu untuk mencari hasilnya. Lalu langkah ketiga itu evaluasi FC, mencari FC-nya dengan formula yang di atas ini, formula barnya. Lalu langkah keempat itu, jika ini kita mencarinya untuk mencari akar persamaan di bawah ini, lanjutin hingga ketemu galatnya. Nah, untuk mencari galat ini kita menggunakan formula bar yang berisi absolut, nah, buka kurung D8 dikurang D7 atau nilai yang dia C pertama sama C kedua, lalu dibagi dengan D8 itu lagi yang menghasilkan galat ini 0,3333. Terus kita ini satu, lalu kita tarik untuk menentukan hasilnya. Kita lanjut sheet kedua. Sheet kedua ini adalah metode regulasi. Jadi metode regulasi ini mirip dengan metode bagi 2, tetapi menggunakan garis lurus yang menghubungkan FA dan FB untuk menentukan titik potong C. Di sini saya ini juga sudah ada rumusnya, dan untuk mendapatkan C ini beda dengan cara metode bagi 2 yang di atas, yang samping tadi.
karena di sini kita harus menentukan yang pertama itu C4 dikurang buka kurung F4 dikali buka kurung C4 dikurang B4 tutup kurung dibagi dengan F4 kurang dari E4 untuk menemukan hasil ini. Nah, kita tidak bakalan bisa menemukan ini karena kita wajib menemukan ini dulu, kedua ini. Nah, ini kedua ini. Yang pertama, kalau misalnya mau cari ini eksponensial terus dalam buka kurung B4 tutup kurung, terus ini ikutin rumusnya yang di bawah diat ini, lalu dikurang 2 kali B4 itu lagi, lalu dikurang 2 lagi, dan menghasilkan ini. Untuk rumusnya ini hampir sama karena bisa langsung di-share seperti ini. Terus kita untuk ketemu ini kita menggunakan jika yang seperti tadi, jika E4 dikali G4 lebih dari 0 D4 atau tidak B4. Ini masih sama rumusnya, dan ini rumusnya seperti yang di atas tadi. Kita harus menemukan ini dulu, kedua ini, lalu bisa mendapatkan ini. Untuk dapat galatnya itu sendiri kita menggunakan absolute seperti tadi di formula barnya ini, menggunakan absolute buka kurung D5 kurang D4 tutup kurung dibagi D5 itu lagi untuk menghasilkan hasilnya seperti ini. Oke, karena ini saya sudah tinggal saya tarik, lalu gunakan rumus itu untuk berulang untuk menemukan titik nol atau galatnya yang sudah kurang dari 0. Ini hasilnya. Nah, seperti tadi yang saya bilang, metode regular false ini mirip dengan metode bagi dua, tetapi menggunakan garis lurus untuk menghubungkan FA dan FB untuk menentukan titik potong C. Itu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah metode Newton-Raphson. Ini ada contohnya, cari turunan dan fungsi dari fx yaitu fx sama dengan e pangkat x min 2. Mungkin kita bakal contoh. Di sini saya sudah ini ya, sudah punya dua bilangan yang tebakan. Yang pertama itu 1 dan yang kedua ini 2. Di sini untuk menemukan fxn itu menggunakan contoh seperti formula bar ini, kita menggunakan eksponensial B17 dikurang 2 kali B17 itu lagi, lalu dikurang 2 lagi. Contoh seperti ini nih, sesuai kan teman-teman nih. Lalu f n ini sampai ini kita tinggal mengambil eksponensial langsung dibagi dikurang 2. Ini cara mendapatkan yang kita wajib menemukan ini dulu teman-teman, 2 ini untuk mendapatkan xn plus 1. Nah, di sini galatnya kita sudah bisa dapat galatnya karena kita sudah mempunyai ini 17 dan ini. Karena untuk menemukan galat seperti itu rumusnya. Ini ada contohnya. Iya. Metode Newton-Raphson ini adalah metode iteratif yang menggunakan turunan pertama fungsi untuk mencari akar persamaan. Seperti tadi kita harus menemukan dua akar turunan fungsi untuk menemukan ini akar persamaannya untuk mendapat galatnya juga. Ini karena saya juga sudah punya, maaf ya teman-teman, sudah punya hasilnya, kita tinggal tarik. Nah, kenapa saya cukupkan di 8? Karena saya sudah tahu bakal berhenti di 8 atau mendapatkan nilai 0 di 8. Ini hasil yang iterasi pertama atau tugas pertama. Untuk kedua sama seperti yang di atas, namun dia berarti di sini karena bilangan yang kita pakai, bilangan tebakannya adalah 2 dan hasilnya 0. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.